Halo, salam Pancasila. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas bab yang sama, yaitu bab 4, mengenai keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Namun, jika sebelum kita membahas poin A dan juga poin B, hari ini kita masuk ke poin yang C, yaitu perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Sejatinya, semua manusia itu pada dasarnya sama. Karena dasar inilah yang menjadikan bahwa kita sama sekali tidak boleh membeda-bedakan perlakuan yang kita berikan terhadap sesama manusia. Mau itu yang berbeda dengan kita maupun yang sama, itu sama perlakuannya, tidak ada yang berbeda. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan di sebuah negara, apalagi negara itu beragam akan sebuah keberagaman, maka caranya adalah dengan mewujudkan perilaku toleran terhadap keberagaman dari sebuah negara tersebut. Perilaku toleran itu yang bagaimana sih? Perilaku toleran itu seperti menahan diri, kemudian bersikap yang sabar, membiarkan orang berpendapat yang lain, dan berhati yang lapang terhadap orang-orang yang mana memiliki pendapat yang tidak sama dengan kita, yang berbeda. Itu tidak masalah. Itu adalah wujud dari keberagaman. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Pada dasarnya, semua agama, baik itu agama apapun, itu tidak mengajarkan untuk memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Karena kenapa? Karena agama itu adalah dari diri kita sendiri. Kita percaya terhadap agama kita, maka kita melakukan ajaran-ajarannya. Maka dari itu kita tidak boleh memaksakan agama kita ini harus sama dengan agama lain. Tidak boleh seperti itu. Kemudian, hal ini juga yang mendasari di Indonesia itu mewajibkan untuk masyarakatnya ya, meyakini salah satu agama, baik itu agama apapun yang mana itu diakui oleh di Indonesia, kepercayaan diakui. Nah, kepercayaan-kepercayaan diakui atau agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia itu ada 6, yaitu ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, dari ke-6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, masyarakat wajib memilih salah satunya sebagai agamanya serta keyakinannya. Kemudian, bagaimana sih perilaku kita yang dimaksudkan sebagai perilaku toleran dalam kehidupan beragama? Salah satunya adalah tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain. Kemudian, apabila ada pelaksanaan ibadah dari agama lain, kita wajib menghormati. Kemudian, melaksanakan ajaran agama yang kita anut dengan baik dan benar, serta menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Selanjutnya adalah perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan juga ras. Yang wajib kita lakukan adalah menghormati harkat dan juga martabat manusia lain, yang mana pasti manusia lain itu berbeda dengan kita. Namun, perbedaan yang dimaksud itu tidak menjadikan orang lain itu lebih baik dari kita, ataupun sebaliknya, tidak menjadikan diri kita itu lebih baik daripada orang lain. Perbedaan itu timbul karena kita memiliki keberagaman suku dan juga ras. Kita harus saling menghormati, walaupun kita ini berbeda, baik itu suku, agama, maupun ras.
Yang ketiga adalah perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Perilakunya secara umum itu adalah memelihara dan juga menjaga kebudayaan dari bangsa Indonesia. Nah, kalian selaku pelajar juga wajib melakukan perilaku-perilaku toleransi terhadap keberagaman sosial dan juga budaya. Perilaku yang dimaksudkan sebagai pelajar adalah mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi kalian tuh harus tahu apa saja sih keanekaragaman budaya yang kita miliki. Kemudian juga mempelajari atau menguasai salah satu seni budaya sesuai minat dan kesenangannya. Ada yang pintar menari, ada yang pintar di musik, itu tidak masalah. Yang mana yang minatnya silahkan dilakukan. Kemudian merasa bangga terhadap budaya serta bangsanya sendiri. Ini wajib, kita harus merasa bangga dan merasa bahwa budaya kita ini bagus kok. Kita bangga terhadap budaya yang kita miliki. Yang terakhir adalah menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Jadi kita tidak boleh asal memasukkan budaya-budaya luar tanpa memfilter atau menyaring budaya asing tersebut saat masuk ke budaya atau bangsa Indonesia. Contoh yang bisa diambil dari budaya asing itu seperti tepat waktunya, giat bekerjanya itu bisa digunakan atau bisa dimasukkan ke dalam keseharian kita. Sedangkan yang negatif atau budaya-budaya yang dianggap tidak cocok dengan bangsa Indonesia, maka sebaiknya tidak kita laksanakan atau tidak kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi pada pembelajaran daring kali ini. Sampai bertemu pada pembelajaran daring berikutnya.